Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina. Saya dari kelas AKP 5C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis laporan keuangan UMKM Katin Unjulung. Sebelum kita memasuki analisis laporan keuangan UMKM-nya, saya akan menjelaskan siklus dari laporan keuangan. Yang pertama, jurnal umum. Di sini saya memasukkan dari akun persediaan barang, peralatan dari kantin UMKM-nya, beban listrik dan air, biaya sewa, beban gaji, dan pendapatan dari penjualannya. Untuk total dari jurnal umumnya di sini yaitu sebesar 181.060.000, baik di debit maupun di kreditnya. Selanjutnya yaitu buku besar. Di sini saya memasukkan buku besar yaitu per akun dan kemudian saya posting. Yang pertama, di sini saya memasukkan satu periode yaitu periode Januari sampai bulan Oktober. Di sini untuk akun kas sendiri yaitu untuk hasil akhirnya sebesar 20 juta, peralatan sebesar 7.300.000, akumulasi penyusutan peralatan yaitu 1.025.000, akun perlengkapan sebesar 280, akun persediaan sebesar 40.450.000, akun pendapatan sebesar 60.530.000, akun beban sewa yaitu sebesar 6 juta, ikhtisar laba rugi dan modal sebesar 67.005.000, beban listrik dan air sebesar 2.500.000, beban gaji, biaya renovasi, beban penyusutan peralatan. Yang kemudian masuk ke neraca saldo. Untuk neraca saldonya yaitu sebesar 100.530.000 dari jumlah masing-masing akunnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu masuk ke worksheet atau neraca lajur, yaitu juga sama dari periode Januari sampai Oktober 2024. Bisa dilihat untuk neraca lajurnya terdapat neraca saldo sebelum penyesuaian, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Untuk neraca saldo sebelum penyesuaian yaitu totalnya sebesar 100.530.000 dan kemudian pada neraca saldo setelah penyesuaian yaitu sebesar 101.555.000. Kemudian lanjut pada laba rugi yaitu sebesar 60.530.000 setelah ditambah dengan laba. Kemudian pada laporan posisi keuangan juga sebesar 68.030.000 setelah ditambah dengan laba. Kemudian jurnal penyesuaian. Di sini saya menyesuaikan beban penyusutan peralatan yang mana menggunakan metode garis lurus, yaitu sebesar 1.025.000. Kemudian selanjutnya yaitu neraca saldo setelah penyesuaian, sama pada periode Januari sampai Oktober 2024, yang mana jumlahnya sebesar 101.555.000. Kemudian masuk ke laporan laba rugi yang mana untuk penjualan tunainya sebesar 60.530.000, bebannya berjumlah 33.525.000, dan untuk laba bersihnya yaitu hasil pendapatan dikurang dengan beban yaitu 60.530.000 dikurang dengan 33.525.000. Jadi untuk laba bersihnya sebesar 27.005.000. Kemudian masuk ke perubahan modal yang mana modal awal UMKM itu menyiapkan sebesar 40 juta. Kemudian masuk ke laba bersih hasil dari penjualannya dalam satu periode yaitu 27.005.000, maka modal akhirnya adalah sebesar 67.005.000. Kemudian di sini masuk ke laporan posisi keuangan yang mana aktiva lancarnya ada kas, persediaan, perlengkapan, dan jumlahnya sebesar 60.730.000. Dan lanjut ke aktiva tetapnya
di sini ada peralatan dan akumulasi penyusutan. Untuk peralatannya 7.300.000 dan untuk akumulasi penyusutannya sebesar 1.025.000 yang mana jumlahnya sebesar 6.275.000. Dan kemudian ekuitasnya sebesar 67 juta. Jadi untuk hasil akhir aktiva lancar tetap ataupun total asetnya dan ekuitasnya yaitu sebesar 67.005.000. Kemudian masuk ke laporan arus kas. Arus kas untuk UMKM Kantin Injulong ini, arus kas masuk, arus kas aktivitas operasi, kas masuk yaitu kas diterima dari penjualan tunai sebesar 60.530.000. Kemudian kas keluarnya itu untuk membeli kebutuhan dari UMKM itu sendiri, yaitu seperti pembelian peralatan, pembayaran listrik, pembayaran gaji maupun biaya renovasi, yaitu sebesar 80.530.000. Untuk UMKM sendiri tidak adanya aktivitas investasi, dan untuk UMKM adanya arus kas aktivitas pendanaan, yaitu kas diterima dari modal awal sebesar 40 juta. Selanjutnya yaitu jurnal penutup. Untuk jurnal penutupnya di sini ada pendapatan dan ikhtisar laba rugi sebesar 60.530.000. Kemudian ikhtisar laba rugi pada beban-beban lainnya, beban-beban seperti beban listrik, gaji, sewa tanah, renovasi, penyusutan peralatan, yaitu sebesar 33.525.000. Kemudian ikhtisar laba rugi pada modal akhirnya yaitu sebesar 27.005.000. Jadi total pada jurnal penutupnya sebesar 121.060.000. Kemudian lanjut yang terakhir yaitu neraca saldo setelah penutupan, yang mana kas, persediaan, perlengkapan, peralatan, akumulasi, penyusutan peralatan dan modal, dan untuk totalnya yaitu sebesar 68.030.000. Baik, selanjutnya analisis laporan keuangan UMKM Kantin Injulong. Di sini masuk ke profil UMKM. Kantin Injulong merupakan salah satu UMKM yang ada di Kabupaten Sambas. Kantin ini didirikan pada tanggal 21 Desember 2022 oleh pemiliknya yang bernama Bapak Joko. Kemudian dia menyerahkan UMKM tersebut untuk dikelola kepada anaknya yang bernama Joan. UMKM tersebut berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Desa Lorong, Kecamatan Sambas, tepatnya di dekat Taman Injulong. Itulah salah satu alasan mengapa kantin tersebut diberi nama Kantin Injulong. Untuk waktu operasionalnya, Kantin Injulong ini buka dari pukul 10 pagi sampai dengan 9.30 malam. Kemudian masuk ke laporan keuangan UMKM-nya. Untuk asetnya, aset lancar yaitu ada kas sebesar 20 juta, persediaan 40.450, perlengkapan sebesar 280 juta, dan untuk jumlah aset lancarnya yaitu sebesar 60.730.000. Kemudian masuk ke aset tetap yang mana ada peralatan sebesar 7.300.000, biaya penyusutan peralatan sebesar 1.025.000, yang mana jumlah aset tetapnya sebesar 6.275.000, dan untuk jumlah ataupun total asetnya sendiri yaitu sebesar 67.005.000. Kemudian untuk ekuitasnya yaitu sebesar 67.005.000. Di sini kantin UMKM tidak adanya piutang maupun utang. Kemudian masuk ke analisis vertikal yang mana untuk rumusnya sendiri yaitu jumlah kas dibagi total aset dikali dengan 100%. Masuk ke aset yaitu aset lancar. Untuk kas sendiri yaitu sebesar 30%, persediaan sebesar 60%, perlengkapan 0,42%, dan jumlah aset sebesar 91%. Pada analisis vertikal aset lancar yaitu dibandingkan dengan total aset yang bernilai 91%. Hal tersebut disebabkan oleh UMKM yang banyak membeli persediaan yang bernilai 91% dari total aset untuk memenuhi kebutuhan barang penjualannya, dan juga untuk kas UMKM hanya sebesar 30% dari total aset lancar.
yang mana disebabkan oleh kas untuk membeli bahan persediaan. Untuk perlengkapan sendiri yaitu sebesar 0,42%, dikarenakan UMKM hanya memerlukan sedikit biaya untuk membeli berbagai macam perlengkapan dari aset lancarnya. Kemudian pada aset tetap perusahaan hanya sebesar 9,36% atau sekitar 9% saja dari total asetnya jika dibandingkan dengan total keseluruhan aset. Dan dikarenakan UMKM hanya memiliki peralatan dalam aset yang bernilai 11% dari aset tetapnya, UMKM tidak memiliki aset tetap lain yang dimiliki. Dan pada UMKM tersebut, persentase untuk aset lancar lebih besar daripada dengan aset tetapnya yang sudah dibandingkan dengan total keseluruhan aset. Artinya, sebagian besar aset UMKM berbentuk aset lancar, sedangkan aset tetap hanya merupakan sebagian kecil dari total aset. Pada beban operasional, pada persentase beban operasional dengan penjualan yang mana beban operasional tersebut bernilai 55,38% dari total penjualan. Artinya, lebih dari setengah pendapatan dari penjualan digunakan untuk menutupi beban operasional. Berdasarkan data di atas, UMKM memiliki laba operasional yang menunjukkan bahwa beban operasional masih dalam keadaan sehat. Yang selanjutnya, karena tidak ada utang, maka modal akan selalu 100% dari total pasifa. Artinya UMKM sepenuhnya dibiayai oleh modal tanpa adanya campur tangan pihak ketiga. Kemudian lanjut ke rasio likuiditas, yaitu cash turnover ratio. Pada rumusnya yaitu penjualan bersih pada kas dan setara kas sebesar 3,03%. Pada cash turnover ratio ini bernilai 3,03%, berarti kas UMKM berputar sebanyak 3,03 kali dari penjualan bersih dan menunjukkan bahwa UMKM bisa atau dapat memanfaatkan kas yang dimilikinya dengan baik untuk mendukung biaya operasional dan menghasilkan pendapatan. Tapi UMKM juga harus memperbaiki keuangannya karena kas terlalu kecil sehingga harus sering memutar uang yang ada untuk menutupi kebutuhannya. Kemudian lanjut ke rasio aktivitasnya, yaitu yang pertama inventory turnover, yaitu hasil perbandingan dari penjualan dan persediaan sebesar 1,49%. Inventory turnover senilai 1,49. Hal tersebut menunjukkan bahwa persediaan UMKM dapat mengalami perputaran sebanyak 1,49 dari hasil penjualan. Hal tersebut berarti UMKM dapat mengelola persediaan dengan baik meskipun perputarannya tidak terlalu cepat. Kemudian lanjut ke working capital turnover. Working capital turnover yaitu perbandingan dari penjualan dibagi dengan aset lancar, yaitu sebesar 0,97%. Pada working capital turnover yang mana UMKM menghasilkan sekitar 0,97% penjualan dari aset lancarnya, dan ini dapat menunjukkan bahwa UMKM sangat bagus dalam mengelola aset lancarnya untuk menghasilkan penjualan, yang berarti modal yang digunakan atau aset lancar hampir sepenuhnya dapat menjadi pendapatan. Yang selanjutnya yaitu fixed asset turnover, yang mana perbandingan dari penjualan dan aset lancar. Fixed asset turnover bernilai 9,6%. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM menghasilkan sekitar 9 kali penjualan untuk setiap satuan nilai aset tetap yang dimilikinya. UMKM dapat menghasilkan penjualan yang tinggi dibandingkan dengan aset tetap. Di sini UMKM memiliki aset tetap yang rendah, tapi UMKM dapat mengandalkan aset lain untuk mendukung penjualannya, contohnya aset lancarnya yang tinggi. Selanjutnya
Total aset turnover yaitu perbandingan dari penjualan dan total aset sebesar 0,90. Total aset turnover adalah sebesar 0,90, berarti bahwa setiap Rp1 dari total aset digunakan untuk menghasilkan penjualan sekitar 0,90. UMKM sudah cukup bagus dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan penjualan, dan dapat dilihat juga bahwa UMKM menghasilkan penjualan yang hampir sebanding dengan total aset yang dimilikinya. Namun masih ada sisa untuk UMKM dapat meningkatkan penggunaan aset. Masuk ke analisis titik impas. Di sini Kantin Unjulong memiliki banyak sekali penjualan produk yang mana terdiri dari beberapa macam makanan dan juga minuman. Untuk makanan dan minuman sendiri, di sini sudah ada biaya variabelnya, yaitu ayam bakar plus nasi, biaya variabelnya 9.000 dan harga jualnya yaitu sekitar 15.000. Begitu juga seterusnya, yaitu laksa, biaya variabelnya 10.000, harga jualnya 25.000. Dan untuk minuman, es buah, biaya variabelnya 7.000, harga jualnya 15.000. Dan selanjutnya untuk jahe atau minuman jahe, biaya variabelnya sekitar 3.000 dan untuk harga jualnya sebesar 6.000. Jadi untuk total biaya variabel semua produk yaitu sebesar 135.000, dan biaya keseluruhan untuk harga jual dari produk makanan dan minuman yaitu sebesar 280.000. Jadi untuk mencari BMP-nya, yaitu biaya tetap dibagi harga jual dikurang biaya variabel. Jadi untuk biaya tetapnya senilai 23.525.000 dibagi 280.000 untuk harga jual dan dikurang dengan biaya variabel senilai 135.000, jadi sekitar 162. Dikarenakan Kantin Unjulong terdapat 20 produk, jadi 162 dibagi dengan 20, jadi hasilnya 8. Jadi kesimpulannya untuk BOP-nya, UMKM harus memproduksi 162 buah agar modalnya balik, atau dalam satu produk harus terjual paling sedikit 8 buah produk. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan untuk UMKM belum menunjukkan keuangan yang baik karena pemasukannya itu lebih sedikit daripada pengeluarannya, tetapi dalam penjualannya pengelolaan kas dan modal kerjanya mampu untuk menutupi beban yang dimiliki. Dan namun untuk mencapai penjualan yang tinggi, UMKM dapat berfokus pada percepatan atau perputaran persediaan dan dapat meningkatkan pemanfaatan aset yang ada dengan lebih optimal. Di sini saya akan menjelaskan template dari Kantin Unjulong. Di sini saya membuat template pemasukan. Jadi jika kita ingin mencari bulan Januari, bisa kita pilih bulan Januari atau seterusnya, entah untuk pemasukannya di sini penjualan tunai dan jumlahnya berapa. Dan untuk template pengeluaran juga bisa dicari per akun, entah itu bayar gajinya, bayar listrik, sewa atau yang lainnya. Dan untuk tanggalnya juga begitu, atau mencari per bulan. Dan untuk jumlahnya segini. Nah, cukup sekian. Kemudian ini ada beberapa dokumentasi saya dengan owner atau karyawan dari Kantin Unjulong. Dan kemudian cukup sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.